Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia kepada rekan guru yang ada di Indonesia. Saya telah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar pada topik kurikulum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu bagaimanakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Zaman telah berubah. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita murid hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau guru. Tetapi kini, pilihan cita-cita murid kita sudah lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka kini ada yang mau menjadi ilustrator animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi games, gamer, atau YouTuber. Hal ini tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Ibu bapak guru, mari kita simak bersama bagaimana pendapat Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ibu bapak guru, ada pepatah mengatakan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini bermakna bahwa perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah melalui 3 pilar pendidikan dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Mengapa kurikulum harus berubah? Beberapa alasan diantaranya, yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan agar dapat menyiapkan generasi masa depan. Dan sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah lingkungan sekitar yang selalu berubah. Setiap siswa memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Ada siswa yang bertempat tinggal di sekitar laut, ada yang bertempat tinggal di sekitar pegunungan, bahkan ada yang tinggal di daerah perkotaan. Perubahan apa saja yang terjadi di sekolah? Apakah ada yang mempengaruhi atau merubah guru atau siswa? Disinilah pemerintah harus memperhatikan semuanya dengan proses adaptasi yang dikenal dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dan berikut ini adalah langkah-langkah pengembangan KOSP. 1. Diagnosis kebutuhan. 2. Perumusan tujuan. 3. Pemilihan dan pengorganisasian materi. 4. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. 5. Pengembangan alat evaluasi. Demikian pemaparan dari saya mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.